Senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bagian daripada kehidupan kita. Setelah dikukuhkannya pengurus organisasi melalui pelantikan kepengurusan sesuai dengan periode kepemimpinan atau kepengurusan pada masing-masing organisasi, maka langkah awal yang harus dilakukan oleh pengurus organisasi adalah menyusun dan menetapkan program kerja organisasi selama satu periode kepemimpinan atau kepengurusan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan sharing untuk mengenal beberapa tips untuk menyusun dan menetapkan program kerja organisasi selama satu periode kepengurusan atau kepemimpinan. Tetapi sebelumnya itu, perkenankan kami menyampaikan bahwa melalui channel ini telah tersedia kelas untuk sharing lebih lanjut seputaran organisasi. Silakan bergabung dengan menekan tombol gabung dan pilih level kelas sesuai dengan keperluan. Begitupun juga bagi sobat dan teman-teman yang dengan ikhlas dan senang hati untuk memberikan dukungan dan juga support demi perkembangan dan perluasan channel ini. Silakan tekan tombol ucapan terima kasih dan tinggalkan pesan di kolom komentar sebagai referensi pembuatan video ke depannya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang beberapa tips untuk menyusun dan menetapkan program kerja pada masing-masing organisasi, maka terlebih dahulu kita harus memahami bahwa program kerja organisasi tersebut adalah merupakan indikator pencapaian kinerja organisasi selama satu periode kepemimpinan atau kepengurusan pada masing-masing organisasi. Selain itu, melalui program kerja tersebut diharapkan dapat mewujudkan dan mengimplementasikan visi dan misi organisasi tersebut. Adapun beberapa tips yang dapat dipedomani untuk menyusun dan menetapkan program kerja pada masing-masing organisasi, yaitu yang pertama adalah penyusunan dan penetapan program kerja organisasi. Diharapkan dapat dirumuskan dan ditetapkan demi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Visi dan misi organisasi pada masing-masing organisasi tentunya berbeda-beda, sehingga ketika akan menyusun program kerja pada masing-masing organisasi, diharapkan dapat disesuaikan dengan visi dan misi organisasi sebagaimana yang dijabarkan melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada masing-masing organisasi. Kemudian yang kedua adalah penyusunan dan penetapan program kerja organisasi. Tentunya juga disesuaikan dengan jangka waktu periode kepengurusan atau kepemimpinan pada masing-masing organisasi. Sebagai salah satu contoh adalah ketika organisasi tersebut memiliki jangka waktu kepemimpinan atau kepengurusan selama 1 tahun, maka diharapkan dapat merumuskan dan menetapkan program kerja organisasi tersebut yang dapat dijangkau atau dilaksanakan selama 1 tahun sesuai dengan periode kepengurusan atau kepemimpinan organisasi tersebut. Yang ketiga adalah untuk menyusun dan menetapkan program kerja organisasi. Tentunya juga selalu memperhatikan kegiatan-kegiatan rutin yang secara umum dilaksanakan pada masing-masing organisasi. Kegiatan-kegiatan rutin tersebut diharapkan dapat menggambarkan ciri khas dan identitas pada masing-masing organisasi. Seperti ketika organisasi tersebut berorientasi pada bidang keagamaan, maka kegiatan-kegiatan rutinnya adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, di mana waktu pelaksanaan diharapkan dapat ditetapkan melalui rapat penetapan program kerja organisasi. Begitupun juga ketika organisasi tersebut berorientasi pada bidang layanan, maka diharapkan dapat merumuskan dan menetapkan faktor-faktor pendukung dalam rangka untuk memberikan layanan tersebut. Terlebih dapat merumuskan dan menetapkan perlengkapan administrasi kesekretariatan dalam rangka untuk mendukung memberikan layanan organisasi tersebut. Yang keempat adalah untuk merumuskan dan menetapkan program kerja pada masing-masing organisasi. Tentunya juga selalu berpedoman pada rekomendasi pelaksanaan musyawarah besar dan rapat anggota organisasi, di mana melalui MUBES dan rapat anggota organisasi terkadang menetapkan tentang rekomendasi yang seharusnya diimplementasikan selama satu periode kepemimpinan organisasi ke depannya. Kemudian yang kelima adalah untuk menyusun program kerja pada masing-masing organisasi. Tentunya juga dapat berpedoman pada program-program kerja yang telah dilaksanakan oleh pengurus organisasi sebelumnya, di mana program-program kerja organisasi yang telah dilaksanakan oleh pengurus organisasi tersebut tentunya juga dapat dilakukan oleh pengurus-pengurus organisasi ke depannya. Meskipun demikian, pengurus organisasi juga tentunya diharapkan dapat menyusun program-program kerja dengan terobosan-terobosan yang baru, yang
tentunya telah mempertimbangkan tentang kesiapan organisasi tersebut untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dari terobosan-terobosan baru tersebut, terutama telah mempertimbangkan tentang kesiapan sumber daya yang dimiliki pada masing-masing organisasi, baik itu sumber daya yang dimiliki oleh seluruh komponen pembentuk organisasi, serta sumber daya dari faktor-faktor pendukung yang lainnya, sehingga terobosan-terobosan baru tersebut dapat dilaksanakan tepat waktu. Kemudian yang keenam adalah selain memperhatikan jangka waktu periode kepengurusan pada masing-masing organisasi, maka untuk merumuskan dan menetapkan program kerja pada masing-masing organisasi tersebut, diharapkan juga telah mempertimbangkan waktu pelaksanaan dari setiap program kerja yang telah ditetapkan. Terlebih telah memperhatikan sumber pendanaan dari implementasi dari masing-masing program kerja yang telah ditetapkan tersebut. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah selain dari keenam poin yang merupakan beberapa tips untuk menyusun dan menetapkan program kerja organisasi yang tepat, maka program kerja organisasi tersebut juga diharapkan dapat disusun dengan terencana, terarah, dan juga sistematis. Program kerja organisasi yang terarah, terencana, dan sistematis telah kita bahas melalui video sebelumnya, dan selengkapnya dapat dilihat melalui deskripsi video ini. Dari beberapa poin tersebut yang merupakan beberapa tips untuk menyusun dan menetapkan program kerja pada masing-masing organisasi, pada dasarnya disesuaikan dengan visi dan misi pada setiap organisasi, di mana visi dan misi organisasi tersebut secara umum dijabarkan dan dijelaskan melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada masing-masing organisasi, sehingga dengan demikian visi dan misi organisasi tersebut dapat terakumulasi dari penjabaran program kerja pada masing-masing organisasi yang diharapkan dapat diimplementasikan atau direalisasikan selama satu periode kepengurusan atau kepemimpinan organisasi. Semoga bermanfaat, dan perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman komunitas tutorial organisasi yang telah mendukung channel ini, sehingga channel tutorial organisasi ini sudah mendapatkan 8.000 subscriber lebih. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung dan berkerenduan untuk sharing seputaran organisasi, silakan bergabung dengan saya melalui channel tutorial organisasi, dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak penuh persahabatan, dan terima kasih sudah menonton.